Oke, jadi sebelumnya aku tuh lulus di Agustus or September gitu ya, Mhm. di 2018. Terus, first experience itu aku gabung di salah satu company di Palembang, itu fokusnya di properti. So, aku itu biasanya, lebih apa ya, jadi aku, finance accounting dulunya di staff finance accounting dan di itu bisnisnya properti. So, after 6 months itu baru realize kayak, kayaknya I need something new lah gitu lah in my experience. So, akhirnya aku pindah ke NGO kayak gitu, bisa dibilang NGO seperti itu. Jadi, setelah itu mulai kayak lebih aware aja sih, lebih kayak apa sih yang aku inginkan kayak gitu, apa yang ingin aku pelajarin. So, that's why aku coba hal yang lebih, apa ya, bisa dibilang bukan bukan di jalurnya kayak gitu kan. Mungkin kalau misalkan anak accounting, jadi, pas aku lulus itu kebanyakan teman-temanku itu lanjut S2 gitu kan. Tapi aku Mhm. nggak langsung lanjut S2, tapi aku coba untuk cari experience yang lebih unik aja sih kayak gitu, yang bisa, apa ya, jadi salah satu experience-nya cukup unik juga nantinya kayak gitu sih, gitu. Oke oke, menarik nih, Kak. Ngomongin soal organisasi, Kak Cindy. Kalau menurut Kakak pribadi atau perspektifnya Kak Cindy, penting nggak sih punya pengalaman organisasi ketika kita masih kuliah? Dan mungkin, Kak Cindy sekarang kan sudah bekerja juga ya di Iya. tim internal audit, ada nggak sih impact dari dulu berorganisasi sampai sekarang bekerja? Ada banyak banget gitu kan. Jujur aku tuh anaknya dulu, aktif gitu, jadi kayak aku pengen banget join BEM gitu kan, kayak join himpunan kayak gitu kan, kayak jadi, mahasiswa aktif gitu, ujung-ujungnya nggak diterima gitu kan. So, aku coba satu organisasi itu di luar kampus, kalau teman-teman tahu itu kayak international organizations gitu sebenarnya. Jadi kayak mostly, dari organisasi itu aku belajar tentang kayak self awareness, value-value yang sebenarnya agak mungkin nggak semua teman-teman waktu itu tuh pada paham kayak gitu ya. Tapi setelah aku join organizations, kayak mostly aku tahu nih kayak gitu, kayak kenapa sih aku melakukan sesuatu kayak gitu. Terus kayak apa sih yang sebenarnya ingin aku kembangkan di diriku sendiri kayak gitu kan. Kayak soft skill apa sih yang aku inginkan kayak gitu. Mungkin basic-nya memang aku accounting kayak gitu kan. Tapi setelah aku paham, setelah aku join organizations, oh ternyata communications itu penting, networking itu penting gitu kan. Gimana sih nge-build networking yang baik, terus kayak gimana sih punya, teman yang bisa kayak, oh teman ini tuh bisa membangun diri kita juga kayak gitu kan, mengembangkan diri kita juga kayak gitu. So itu sih, jadi setelah organisasi mungkin lebih aware kayak gitu kan, lebih aware ke sekitar, terus kayak juga paham, kayak sebenarnya, kita tuh mau build environment yang seperti apa sih, baik dari segi relationship with friends ataupun kayak dari, untuk kira-kira kerjanya mau ngapain kayak gitu. Ternyata kan kalaupun accounting kan bukan berarti kayak kita harus kayak 1 kali 24 jam mengerjakan accounting-nya aja, tapi juga ada communications di sana, ada, negotiations di sana kayak gitu. Terus juga ada proses-proses yang sebenarnya kita nggak tahu nih nantinya kayak kayak gimana kayak gitu kan. So, satu hal juga yang penting adalah sebenarnya kayak gimana sih adaptations dengan orang lain deh gitu, karena setelah kita berorganisasi kan kita berteman sama semua orang gitu kan, dan semua orang itu punya value-nya masing-masing kayak gitu. Dan kita jadinya lebih sadar aja kayak gitu, bahwa sebenarnya semua perspektif itu tuh, apa ya, punya punya value-nya sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nge-blaming bahwa, "Oh itu salah, ini benar," kayak gitu. Jadi kayak dia pasti akan punya perspektif yang berbeda sih kayak gitu. Jadi lebih sudut pandangnya mungkin bisa dibilang ketika kita join organisasi itu lebih luas kayak gitu sih, gitu. Oke oke, Kak, masih ngomongin soal organisasi, aku penasaran nih, dari sebelumnya berorganisasi, apa sih perbedaan yang, lumayan signifikan yang Kakak rasain ketika Kakak di organisasi sama ketika udah kerja? Apa ya, mostly kalau di Altos kita juga fleksibel banget gitu kan. Mhm. Jadi bukan fleksibel banget maksudnya dalam arti kata yang negatif, enggak kayak gitu sih. Tapi maksudnya di sini tuh kita juga sangat oke dari time management dan lain-lain. So, sebenarnya aku tidak merasakan hal-hal yang, eee, kayak, "Oh berorganisasi gini banget," kayak gitu kan, Mhm. company itu menyiksa banget, enggak gitu sih. Jadi kayak kalau misalkan orang bilang kayak, lu udah corporate kayak gitu-gitu," enggak sih sebenarnya. Jadi aku merasa sebenarnya di sini mungkin karena, aku juga ketika join satu company juga aku harus tahu juga dong value company-nya seperti apa gitu kan. Kira-kira ini company-nya, value-nya apa, terus kayak, oh company itu tuh di bidang apa kayak gitu. Jadi aku tahu sebenarnya kayak aku ingin nggak sih di company ini kayak gitu. So aku lihat sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan mostly antara my previous experience sama yang experience sekarang kayak gitu.
Tim leader-nya juga sangat cool, keren gitu, bukan berarti ada tim leader terus aku memuji tim leader-ku ya, enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya, adaptations-nya juga oke dan menurutku orang-orang di Alto juga sangat apa ya, punya self awareness yang tinggi lah ya, kayak gitu, Mhm. dan sangat humble, jadi belajarnya juga cukup cepat sih di Alto, kayak gitu. Jadi nggak ada terlalu banyak yang signifikan perubahan sih, kayak gitu. Oke oke, terus pertanyaan selanjutnya sih, Kak, karena kita sudah ada list question-nya ya sebenarnya. Oh, ya. Jadi, penasarannya adalah tadi kita ngomongin soal kalau tadi kita ngomongin soal organisasi mungkin kita bakalan next itu ke altonya. Ada Oh, boleh. alasan nggak sih, Kak, dari apa Iya iya namanya, iya. Kakak milih, untuk lanjut berkarir di alto, setelah mengawali semuanya di, organisasi anak muda tadi? Ada nggak, kena alasan mungkin atau ada cerita mungkin? Mmm, alasan kerja di Alto ya? Mhm mhm. Jadi sebenarnya, eee, kan teman-temanku itu dulu kita kan sama nih, sama di NGO-nya sama kayak gitu, terus dia share experience, "Oh Alto tuh kayak gini kayak gini kayak gini, oh value Alto tuh seperti ini," kayak gitu. Maksudnya aku tuh nggak terlalu tahu sebenarnya Alto itu apa, di awal dia kerja kayak gitu kan. Setelah kita 1 tahun pisah, terus masih tetap kayak catch up gitu, terus kita tetap ngobrol gitu kan, terus dia explain kayak, "Oh Alto tuh company yang seperti ini loh," kayak gitu. Terus, by the way, ada loh posisi yang lo suka gitu, terus kayak kita cerita-cerita, "Oh itu posisi apa?" Kayak gitu kan. Jadi, tahu Alto dari teman, terus akhirnya searching sendiri, oh Alto tuh bergerak di bidang ini, seperti itu. Jadi kayak, mau mulai memahami kayak value Alto seperti apa dan akhirnya aku coba apply kayak gitu sih. Jadi kayak jadi awalnya dari teman dulu yang kayak ngasih tahu, terus akhirnya kita searching-searching, habis itu aku baru langsung kirim email deh ke tim HR. Waktu itu aku Oke langsung kirim email ke Kak Nindya waktu itu. oke oke. Oke, ternyata cocok ya di alto. Iya, cocok. Terus ketemu orangnya juga, sama value-nya. Jadi kita kalau ngobrol tuh ketemu orang juga langsung nyambung, kayak gitu sih. Oke oke. Terus nih Kak, hal menarik apa nih selama kurang lebih 1 tahun ya di alto? Ada nggak sih hal-hal menarik yang bikin Kakak kayak, wah enjoy atau passion nih kerja di sini? Hal yang menarik di Alto itu, aku nggak tahu sih karena aku udah hampir 1 tahun, tapi aku nggak tahu kalau orang-orang baru. Anak-anak di Alto tuh seru-seru sih dan, komunikatif. I mean mereka itu kayak nggak kalau misalnya kita kan internal auditor nih, as a internal auditor kan sometimes kita pasti akan approach so many people gitu kan and other divisions kayak gitu. Nah, jadi biasanya kan kalau ngeliat audit kan takut gitu kan ya, kayak, "Oh ini masuk, serem," gitu. Nah, tapi di Alto tuh enggak, jadi mereka kayak, udah mulai memahami audit itu apa, jadi kayak mereka sangat welcome gitu. Jadi anak-anak di Alto menurutku cukup open minded sih untuk, apa ya, untuk itu, kayak gitu sih, Oke gitu. oke, menarik menarik, seru ya Kak, untuk kita obrolin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku adalah, sebenarnya kan kalau misalnya Kak Cindy nih kita masih, sebagai generasi Y atau masih termasuk milenial Iya, lah ya. Nah, kalau dari perspektifnya seorang Kak Cindy nih, khususnya, sebagai seorang internal audit gitu ya, mhm. apa sih yang harus dimiliki generasi yang sekarang ini untuk kalau mereka mau untuk pursue karir mereka di auditor atau internal audit? Apa sih yang harus Mmm, mereka miliki? mungkin nanti akan ditambahin poinnya dari Timo ya, karena kan yang lebih senior adalah Timo kan. Jadi mungkin Timo Oke. nanti akan bisa, eee, ta ai a menambahkan lah ya. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin, karena aku juga baru di bidang ini gitu kan, dan aku juga masih harus banyak belajar. So, menurutku teman-teman yang harus diutamakan adalah eager to learn sih, gimana kita bisa belajar kayak karena sebagai auditor kan berarti kita harus belajar banyak hal kan, mengetahui, yang hal-hal yang mungkin, basic tapi menurut kita itu penting kayak gitu. Jadi kayak menurutku jadi internal auditor kita harus eager to learn, terus juga harus pintar adaptasi gitu kan, adaptasi dan juga time management kayak gitu. Jadi kayak sometimes kita juga harus tahu sih priority kita yang mana kayak gitu. Jadi biar kita aware gitu kan, karena kan audit kan prosesnya juga cukup, padat, singkat, padat, dan jelas kan ya, gitu kan. Jadi kita juga harus tahu, jadi kita harus pintar untuk memprioritaskan apa prioritas kita, time management, dan eager to learn sih. Karena menurutku anak-anak zaman sekarang sih udah
sangat oke lah ya untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada satu hal basic-nya juga sih, which is self-aware-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia udah paham apa yang harus dia lakukan dan dia tahu sebenarnya job desk dia sebagai seorang internal auditor, I think it's good sih. So itu tinggal di-improve aja kayak gitu. Oke oke, menarik menarik. Ngomongin soal internal audit nanti kita bakalan bahas lebih lanjut sih di open discussion, Kak Cindy. Oke. Jadi nanti aku bakalan, tetep bakalan bareng Kak Cindy, but before kita masuk open discussion, aku mau ngundang nih salah satu speaker kita juga, siang hari ini, yaitu Kak Timothy. Hai Kak Timothy. Oke, Halo, gimana kabarnya, Kak? baik, aman, aman. Baik baik. Oke, Kak, mungkin nggak jauh beda sih sama Kak Cindy. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada enaknya kita ngomongin soal fun fact-nya seorang Kak Timothy dulu nih. Ternyata seorang Kak Timothy yang sekarang menjadi seorang Information System Audit Manager, ternyata dulu pernah menyesal mengambil Computer Science sebagai jurusannya di perkuliahan. Boleh cerita nggak, Kak, soal fun fact ini? Iya, ya fun fact yang ini ya, membagongkan ya. Kurang suka tapi akhirnya kerjanya di bidang yang teknologi juga nih. Ya itu Gimana? kayak ini sih, paling kayak berasanya waktu awal-awal mulai karir kayaknya juga waktu kuliah juga. Ini kayaknya gue dulu kuliah juga nggak seneng-seneng banget, tapi ya nilainya ya boleh lah. Terus pas awal-awal kerja juga, kayaknya kurang menarik gitu-gitu aja. Tapi ternyata ya along the way ya ternyata ilmu-ilmu yang didapatkan dulu tuh benar-benar berguna gitu di dalam karir, terutama kayak dengan kemajuan teknologi ini kan. Dan akhirnya juga end up di technology company kayak Alto gini. Jadi ya it's funny lah how life works gitu. Banyak kejutannya ya, Kak? Iya, reroute aja kadang-kadang. Penasaran deh turning point-nya dari Kakak sebelumnya a bit regretting about, background pendidikan. Penasaran apa sih turning point-nya sampai Kakak akhirnya ternyata di internal audit, sekarang berkarirnya, maksudnya di internal audit tuh sudah lumayan panjang nih karirnya, gimana? Ada nggak sih turning point-nya? Turning point-nya mungkin lebih ke arah ini ya, perusahaan-perusahaan tech yang makin banyak gitu, terus juga lagi trending semua kan. Kalau zaman dulu pertama kali kerja saya mulai masuk dunia kerja tuh belum ngetren nih kayak kerja-kerjaan di company-company lain yang kemarin baru IPO tuh yang ijo-ijo, terus juga yang mungkin yang, apa namanya, yang biasa kalau jalan-jalan pasarnya pakai yang burung biru gitu misalnya. Itu tuh belum ngetren tuh zaman dulu, tapi waktu as time goes on kayak saya kerjakan sekitar 5 tahunan lebih gitu, itu kayak di mana-mana kalau buka lowongan kerja tuh yang ramai kan daerah sana terus tuh ramai, Iya. banyak banget hiring gitu terus-terusan kan. Ya turning point-nya juga maksudnya ini tuh penting ke depannya jadi foundation gitulah untuk, eee, kemajuan teknologi gitulah. Oke oke. Oke, mungkin kita jump into, background-nya bukan background sih, lebih ke perjalanan karirnya seorang Kak Timothy nih. Jadi waktu masuk Alto, internal audit itu merupakan divisi yang baru kan, Kak. Nah, Mhm, gimana sih Kak Timothy akhirnya adaptasi mungkin dari faktor utamanya tadi sempat, background pendidikan yang sedikit, regretting or something, sampai akhirnya adaptasi masuk di Alto internal audit ternyata divisi yang baru juga. Gimana adaptasinya waktu itu, Kak? adaptasinya ya dulu kan saya waktu itu kerjanya sebagai external auditor nih. Jadi adaptasinya lebih ke arah merubah mindset, nganggap aja mindset kayak Alto is just another client gitu lah. Jadi kalau misalnya dulu kan saya kerja di external auditor tuh kan kayak kita per project klien yang berbeda-beda gitu kan. Dan mungkin dengan project yang objektif yang berbeda-beda. Ya jadi pas join Alto, ini kayak membangun sesuatu yang baru, anggap aja ini kayak klien tapi yang jangka panjang gitu lah. Jadi Oke kayak gitu sih. oke. Masih balik lagi ke background pendidikan tadi, Kak Timothy, karena, sangat seru kayaknya kalau misalnya kita bahas lebih lanjut gitu ya. Background-nya Mhm, Kak Timothy dulu S1 itu di, IT kan ya? Terus mhm, S2-nya di Business Administration, mhm, tapi sekarang berkarirnya di auditor. mhm. Ada ini nggak Kak, brief boleh share nggak sih ke kita karir journey-nya seperti apa? Eee, journey-nya tuh sebenarnya ya dulu ini sih, kayak pertama mikir kan dulu kan sempat mikir, wah kayaknya ngambil IT kayak kurang ya nggak terlalu suka coding-coding gitulah dulu ternyata. Terus ya ngelengkapin dengan pakai bisnis gitu kan. Terus setelah itu ya karir juga bingung nih, setelah ini mau ngapain.
Kan kayak apa namanya, coding juga nggak oke-oke banget, maksudnya IT, bisnis juga gimana, tapi ya ternyata waktu itu iseng aja nyoba masuk Big Four kan, Oke. dan jadi kayak external consultant gitu, terus auditor doang, apa namanya, kerjaan beberapa, terus saya waktu itu minta naik role lah, minta role tambahan misalnya jadi external consultant gitu. Terus ya dengan external consultant itu memiliki project-project yang random-random gitu lah, jadi secara nggak langsung menambah skill set gitu. Jadi, apa namanya, ya perjalanannya dari ngicip-ngicip semua dulu baru nanti tahu kira-kira yang mana yang akan dituju gitu loh. Dan itu end up ya jadi apa namanya, salah satu skill yang saya punya ya auditing. Jadi ya dan waktu itu kebetulan ya pas ada opening segala macam, ya udah dan cocok-cocok aja ya udah gitu jalanin dulu aja. Oke oke, sampai akhirnya sekarang nemu titiknya di, auditor ini ya, Kak? Ya itu so far ya, tapi belum tahu nanti siapa tahu berubah lagi kan Oke masih bisa. oke, masih panjang ya perjalanannya. Iya, masih generalis nih, belum belum Oke spesialis oke. banget. Oke. Terus Kak, kalau, S2-nya Kak Timothy sebagai Business Administration itu kan di Amerika. Kenapa milih balik untuk ke Indonesia setelah nyelesain studi, S2-nya? Ada misi kah? Atau ada cerita juga nggak di balik ini? Ya, ada beberapa reason juga sih. Yang pertama Mmm, misalnya kan juga orang tua udah mulai tua juga, jauh-jauh tuh kayak nggak enak kalau ada apa-apa gitu kan. betul betul. Terus apa namanya, yang lain lagi ya itu, karena waktu lulus juga belum tahu mau ngambil apa, dan apa namanya, masih bingung juga. Terus dulu juga maksudnya kalau major-major yang khusus misalnya kayak accounting kan langsung jelas, lulus jadi masuk jadi accountant gitu misalnya, kalau di luar. Atau mungkin misalnya ngambil jurusan jadi nursing, jadi suster gitu di luar gitu. Tapi kalau major yang kayak bisnis, kayak apa tuh kan kayak semua bisa kan. Mhm. Dan juga waktu dulu emang niatnya udah pengen jadi konsultan juga. Cuman banyak kerjaan yang di US itu kalau mau jadi kayak masuk Big Four, masuk konsultan itu rata-rata harus punya kayak yang izin kerja atau mungkin green card gitu sih. Jadi ya apa namanya, memang mungkin panggilannya pulang ke Indo kali ya gitu. Oke oke, emang jalannya ya. Oke Iya. oke. Oke Kak, ngomongin soal karir, pasti ada ups and down-nya dong selama karirnya seorang Kak Timothy nih. Eee, Mhm. aku penasaran, mungkin yang hadir di sini juga penasaran, siapa sih support system-nya Kak Timothy dan how do you stay resilience, between ups and down-nya selama karir tadi? Mmm, support system-nya ya mungkin itu sih keluarga sendiri sih. Mhm. Ya apa namanya, biasa kan kalau ada offer, ada apa selalu konsult dulu sama keluarga kakak saya juga kan udah berkarir lumayan lebih lama lagi kan. Mhm. Jadi biasa nanya, "Ini dapetnya segini, kerjaannya gini-gini, oke nggak?" Gitu. Kayak ya buat benchmarking gitu juga lah, tanya-tanya temen juga. Kan sewaktu berkarir pun juga ada banyak temen yang maksudnya ya along the way lah gitulah. Jalan di area-area yang sama, maksudnya kayak senasib-senasib gitu. Jadi bisa kayak banyak koneksi buat nyari-nyari benchmark gitu juga lah. Oke Jadi ya oke. cara bertahan dari ups and down-nya juga ya cari yang sepenanggungan. Oke oke, benar benar benar. Oke, Kak Timothy, kita tadi udah sempat ngobrol, tentang seorang Kak Timothy, mungkin habis ini kita bakalan open discussion, kita bakalan tanyain pertanyaan-pertanyaan yang relevan ke Kak Timothy dan Kak Cindy sebagai seorang internal audit. Mungkin pertanyaannya pertama adalah soal stigmanya, internal audit dulu nih. Katanya, untuk menjadi seorang internal audit itu harus lulusan accounting, bener nggak? Siapa dulu nih yang mau? Atau bisa sebenarnya Ayo dari Tim. lulusan apa aja tuh sebenarnya bisa untuk jadi Cindy dulu tuh. Cindy kayaknya udah boleh? mau jawab tuh. Enggak, Timo Timo. Oke. Gimana Tim? Ya kalau dari saya kan udah kelihatan lulusannya IT, terus juga bisnis. Jadi ya sebenarnya lulusan apa aja tuh bisa sebenarnya. Karena dari kayak pas saya kerja di Big Four pun tuh ketemu dengan orang-orang yang lulusannya juga beda. Ada yang kayak teknik industri, teknik kimia malah. Tapi juga melakukan auditing. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah mindset sih. Dan Mmm, juga kemauan belajar instead of kayak apa namanya, jurusan apa gitu sih. oke. Gimana Kak Cindy? Betul sih, karena kan, auditor kan nggak semuanya bicara soal financials kan ya, pasti kan juga bicara soal banyak hal, kayak Timo kan contohnya kayak IT kayak gitu. So, menurutku itu ya tergantung orangnya aja sih mau belajar atau enggak, gitu sih. Oke oke.
ngomongin soal mindset tadi nih, seorang internal audit, dari perspektifnya Kak Timothy dan Kak Cindy. Mindset apa yang harus dipunyai seorang internal audit? Ada beberapa lah itulah. Boleh di-mention nggak? Itu mungkin apa namanya, top 3-nya aja kali ya. Boleh boleh. Yang pertama ini sih, mindset-nya harus punya professional skepticism. Karena audit kita tuh harus ngeliatin semua kan, jadi tuh nggak boleh kayak percaya iya-iya aja gitu, entar dikibulin sama yang diaudit entar. Kalau semuanya iya-iya aja kan. Terus? Terus apa namanya, kalau yang kedua juga ini sih, rasa ingin tahu gitu. Jadi Oke. mindset-nya kayak ini sih, kayak nganggep kita tuh sebenarnya belum tahu apa-apa gitu. Kadang-kadang kalau kita ngerasa udah tahu semua tuh malah ya udah kepedean aja kemana, asumsi kebanyakan gitu kan. Tapi sebenarnya kan bisa jadi salah gitu. Dan yang ketiga sih ini, apa namanya, rasa ingin belajarnya gitu sih. Karena kan berkembangnya mungkin teknologi dan juga mungkin dari segi accounting finance gitu, ada rules-rules yang baru mengenai pencatatan keuangan, pencatatan itu semua kan ada selalu berubah kan, dan itu juga harus belajar terus. Nah, itu sih ketiga yang mungkin perlu diterapkan. Oke, Kak Cindy ada yang mau Emang ditambahkan? mantap. Emang mantap sih tim leader kita ini ya. Sih. Gimana, Kak? Ya sih, tapi kalau balik lagi sih di poin Timo yang tadi kedua, itu benar banget. Kayak poin Timo itu kayak kita sebenarnya gimana sih kita lebih apa ya, bisa dibilang internal auditor tuh FOMO, nggak FOMO sih. Jadi kita kayak sebenarnya punya punya curiosity lah ya, kayak gitu kan. Gimana sih memitigate semuanya biar kita tahu nih resiko-resikonya. Bisa dibilang kayak kita orang yang paling inilah ya, yang paling tidak inginlah satu company. Jadi kita inginnya semuanya sustain, ya nggak sih tim? Ya kan? Iya. Sustainability. Seperti itu. Oke. Terus ngomongin masih soal internal audit. Mungkin banyak di sini yang penasaran kayak sebenarnya internal audit tuh yang diaudit apa sih, Kak? Boleh share nggak kita? Yang diaudit apa aja kira-kira biasanya? Apa sensei? Apa tim? Lu dulu lah, gue mulu. Oke. Sesekali. Karena kita beda kali ya, mungkin karena kita beda area. Kalau misalkan aku kan itu business process audit, jadi mostly kita akan mengaudit tuh kayak ke proses daily proses seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau di area aku sebelumnya itu aku bersama tim leaderku, kita akan kalau untuk 2 project terakhir itu kita biasa ngaudit tim partnership kayak gitu kan, atau misalkan kita ngaudit finance kayak gitu. Nah, yang apa diaudit, bisa kita lihat dulu nih scope yang diaudit itu apa. Misalkan kalau di finance itu dia ada yang pastinya kan dia ada revenue atau misalkan dia ada cost kayak gitu. Nanti kita define lagi area apa sih yang ingin kita mitigate dulu nih resikonya kayak gitu kan. Sehingga kita tahu kira-kira oh resiko apa sih yang bisa misalkan kayak cukup signifikan nih ke company-nya kayak gitu. So kita harus tahu dulu seperti itu. Jadi kita nanti akan buat scope-nya dulu. Terus kita harus tahu juga kayak dari satu divisi kira-kira apa nih yang lagi potensial banget untuk terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan auditnya langsung satu divisinya plek, tapi nanti kita juga harus ngedefine dulu kayak gitu kan. Poin-poin apa aja yang harus diaudit serta kayak kira-kira ini resultnya kemana dan nanti akan dan juga biasanya akan relate ke other divisions kayak gitu sih. Ayo tim, tambahan tim. Ayo, Kak Timothy. Ya tambahin lah kalau dari kita kan saya beda pilar gitu ya. Kalau Cindy kan lebih ke bisnis proses dan kalau saya lebih ke IT gitu ya. Kadang-kadang juga sering jadi pertanyaan tuh orang-orang. Pasti ya saya ngobrol kerjaannya ngapain? Saya jadi IT audit. Hah? Kalau bingung kan, apa yang diaudit gitu dari IT gitu kan. Ya biasa ngejelasinnya lebih ke arah gini sih. Semakin berkembangnya teknologi kan semakin banyaknya report-report atau data-data yang digunakan untuk proses pencatatan keuangan, untuk proses-proses operation juga seperti itu. Nah, data-data yang diproses oleh sistem itu, laporan-laporan itu juga perlu dipastikan kayak kredibilitasnya gitu lah. Apakah ini datanya komplit, akurat, nggak di otak-atik orang, itu kan juga ada orang yang perlu memberikan assurance di sana gitu lah. Jadi ya lebih ke arah kita ngeliatin mungkin dari segi aksesnya, mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan apakah udah dites dan sesuai gitu misalnya. Jadi lebih berkutat di area-area sana sih kalau yang lebih information system audit gitu. Jadi ya
menambahkan dari yang Cindy tadi lah. Oke, jadi menjawablah ya, curiosity-nya orang-orang, ternyata internal audit itu yang diaudit, kayak yang udah diceritain dari Kak Cindy sama Kak Timothy tadi. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke open discussion, jadi kita bakalan ngobrol aja di sini. Salah satu stigma juga dari seorang internal audit nih, Kak Timo dan Kak Cindy, katanya orang internal audit itu terkenal galak. Apa-apa diaudit nih. Jadi sebenarnya fungsi audit itu apa? Mungkin tadi sebenarnya Kak Cindy udah sempat mention soal sustainability kan ya. Tapi tuh orang masih banyak yang bilang kok kadang terdengar serem ya orang internal audit. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Kak, sebenarnya fungsi dari audit itu selain yang sudah di-mention tadi, ada nggak hal-hal lain yang ternyata kita belum tahu nih? Gitu. Oke. Bapak Timo mau menjawab? Kena tai chi mulu dari tadi ya. Siapa tahu kan Bapak Timo mau Siap. menjawab. Ya stigma sangar tuh ya kadang-kadang emang melekat ya. Tapi intinya kalau nggak melakukan salah, kenapa harus takut gitu? Wede. Betul. Ya sebenarnya kalau apa namanya semua dijalankan sesuai aja ya harusnya nggak ada masalah sih. Dan kita juga orangnya juga reasonable gitu. Maksudnya dari pekerjaan yang kita lakukan kita juga pasti melihat alasan dibalik semua hal yang dilakukan gitulah. Pasti ada sebuah justifikasi atau apa, misalnya proses nggak sesuai prosedur, tapi itu kan kita ngeliat dulu kenapa. Apa jangan-jangan prosedur yang mungkin yang perlu di-update gitu daripada orang yang melakukan kesalahan itu gitu misalnya. Jadi segala sesuatu pasti ada alasannya gitu lah. Iya, betul. Dan ya seperti itu sih sebenarnya. Apa namanya, rata-rata audit kan kita lebih ke arah memberikan reasonable assurance. Reasonable assurance tuh kayak keyakinan ke orang gitu lah. Bahwa mungkin proses yang berjalan itu tuh udah sesuai dengan standar yang diterapkan. Standarnya bisa macam-macam nih, ada dari pemerintah mungkin, atau mungkin standar internal perusahaan, atau mungkin ada standar dari yang badan sertifikasi misalnya. Nah, itu sebenarnya yang activities yang kita lakukan. Itu sih, secara singkat. Kak Cindy gimana, Kak? Apa ya, mungkin udah terjawab ya, udah di-seconded sama poin-poin Timo. Tapi kalau misalkan benar sih kata Timo tadi, kayak kalau misalkan orang bilang kita sangar, mungkin belum tahu aja, dia belum tahu, apa ya, mungkin value dari seorang internal auditor itu seperti apa, kayak divisinya mau ngapain, kayak gitu. Karena pasti, karena semua divisions kan pasti ujung-ujungnya dia punya juga kan, kayak, gimana sih untuk mengamankan, apa ya, bisa dibilang untuk security-nya gitu kan ya, kesecurean satu proses kayak gitu. Nah, sebenarnya internal auditor kita hanya mengakses apakah itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, kalau tidak ada salah kenapa harus takut kayak gitu terus ya. Apalagi kita di internal auditor orangnya cute-cute ya Tim. Iyalah, Terlihat bahwa senyum terus kerjaannya, kita senyum-senyum ketawa-ketawa. terus gitu. Kita di sudut gitu kan. Kita kerjaan ini kan jadi tidak ada yang harus ditakutkan sih sebenarnya. Oke. Berarti ini ya, sebenarnya stigmanya tidak terbukti benar gitu ya. Iya. Oke. Soalnya Timo juga Terus paling lucu loh orangnya. Oh iya, tentu Iya. saja. Oke. Terus Kak, penasaran juga. Jadi kalau tadi kita kan lumayan ini ya, ngomongin soal internal audit, pekerjaannya seperti apa, fungsinya apa. Mungkin lebih ke personalnya Kak Cindy dan Kak Timo nih. Suka dukanya ngerjain audit di Alto tuh apa aja nih? Gimana, Sin? Gimana? Suka duka ya. Iya. Soalnya kita suka terus ya Tim, kita nggak punya dukanya gitu. Karena kita kalau kita enjoy di satu kerjaannya kita ya enjoy aja gitu. Mostly karena memang aku suka jadi aku tuh nggak terlalu yang ada begitu dukanya. Tapi dukanya adalah mungkin ini bukan duka ya Tim. Aduh sorry banget. Tapi mungkin kalau misalkan kayak kan sebagai internal auditor kita juga harus memahami semua informasi dengan baik dan jelas ya. Jadi kalau misalkan mungkin harus belajar tentang apa ya, IT system kali ya, since ya saat ini kita dituntut untuk belajar kayak kita tentang IT. Jadi mungkin nanti juga belajar banyak dari Timo, itu sih dukanya ya. Sorry ya Tim. Ya jadi anak accounting harus belajar IT itu cukup menantang sih dan jujur kayak aku akhirnya juga harus lebih aware aja sih kayak gitu. Itu sih. Itu dukanya. Tetap belajar sih intinya kayak gitu. Sorry ya Tim. Mantap. Tapi sukanya suka terus sih karena kita yang ketawa mulu sebenarnya kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu ini sih. Jadi kalau dilihat internal auditor seram enggak. Mainlah ke ruangan kita.
Oke. Kak Timothy gimana, Kak? Ya kayak kata Cindy sih, sebenarnya enjoy-enjoy, suka-suka aja sih. Ya duka nggak duka juga sih, kayak sebenarnya kan karena ini baru, jadi ya kita harus ngebangun semuanya dari awal kan. Kayak misalnya audit kan banyak prosedur yang harus dibikin, audit program seperti itu. Mhm. Ya itu kan kayak, ya kayak, pain di awal lah, karena harus buat semua dari nggak ada gitu kan, nggak ada. Kalau misalnya auditnya udah established lama gitu kan, tinggal lihat yang tahun lalu ngerjainnya gimana gitu kan, ada kayak minimal udah ada pegangan gitu kan. Kalau sekarang kan ya kita yang menerobos di depan nih, pertama Yang kali. di awal, betul. Oke, Gitu. next question. Sebenarnya yang selanjutnya ini bukan question, ini lebih ke bisa dibilang intermezzo, tapi sekaligus menjawablah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah pilihan cepat, jadi nanti Kak Timo dan Kak Cindy tidak boleh berpikir dulu, aku bakal hitung sampai 3, jadi langsung dijawab aja ya. Jadi kita ini adalah menjawab cepat, gitu ya. Siap Kak Cindy, Kak Timo? Siap ya? Siap lah. Oke. Pertanyaannya adalah jawabnya nanti setelah aku hitungan 3 ya. Pertanyaannya Ya, dipilih lebih pilih diaudit atau mengaudit. 1, 2, 3. Mengaudit mengaudit. lah. Mengaudit. Kan Oke, kerjaan dari kita. Cari makannya di sana soalnya. Iya, dari mana sih? itu kan kerjaan kita, Bun. Oke. Ada ini nggak? Ada alasan nggak kenapa mengaudit? Kalau tadi kan sebenarnya Kak Timo pekerjaannya memang ini internal audit, jadi lebih memilih mengaudit. Selain itu apakah ada? Eee, memberikan ini sih, apa namanya, bisa ambil bagian dalam selalu continuous improvement gitulah. Audit kan bukan tentu menentu kayak salah benar gitu kan, tapi lebih ke Mhm. arah bagaimana kita bisa jadi lebih baik gitu sih. Oke. Oh, Kak Cindy gimana Kak? Ada tambahan nggak? enggak, betul sih, betul banget. Giving improvement, betul banget. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku penasaran karena tadi Kak Timo dan Kak Cindy dua-duanya milih mengaudit. Penasarannya aku adalah apakah Kak Timo dan Kak Cindy pernah diaudit? Of Diaudit apa? course. Gimana? Boleh cerita nggak? Boleh cerita nggak nih Kak Cindy atau Kak Timo? Silakan duluan. Siapa tim? Ayo tim. Cindy lah. Oke. Karena dulu aku di finance, jadi itu pasti aku akan diaudit sama external audit. Oke. Mungkin jadi kita tahu tuh, jadi pas kita jadi auditor kita tahu nih gimana sih ketika seorang audit yang nakal gitu kan ya. Karena dulu kayaknya aku audit yang nakal ya. Oke. Jadi udah tahu nih trik-trik auditing kalau mau main-main kayak gimana kayak gitu kan ya. Kayak gitu sih. Jadi dulu pas di audit itu karena finance, jadi semuanya kayak kita harus collecting data, siap-siap semua bookkeeping akan dilihat gitu kan. Terus nanti harus ngerekon lagi gitu-gitu. Jadi kayak ya semua kerjaan finance dicek-cek ulang karena takut sama external auditor. Semua payment proof dikumpulin gitu kan. Jadi benar-benar yang se-strict itu sih. Dan itu kan auditornya datang kan ya, jadi kayak dia akan ngecek langsung kayak gitu. Jadi siapin mental sih. Itu pernah sampai jam 3 pagi aku nggak tidur. Oh, Waduh. oke. Kak Timo gimana? Ada cerita kah? Pernah lah diaudit. HP-nya diaudit pacar. Aduh, oke. Enggak lah, enggak, bercanda. Gimana? Ya, mungkin lebih ke arah misalnya kemarin kerjaan kita diaudit sama badan sertifikasi luar kan, ISO gitu. Kita ngerjain internal audit ISO, terus datang sertifikasi ISO-nya buat ngeliatin kerjaan kita juga gitu lah. Apakah udah melakukan auditing yang reguler tiap tahun gitu lah. Sebagai part of internal control-nya gitu. Oke. Seru ya kita bahas hal-hal ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku adalah our current status quo sih Kak Timo dan Kak Cindy. Sekarang kan kita sudah hampir 2 sampai 3 tahun nih ngadepin pandemi ya. Nah dari seorang Kak Cindy sama Kak Timothy nih, gimana sih ngehadapin atau nge-adjust dari awalnya kita mungkin full WFO sampai sekarang kita harus adjust sama new normal, harus WFH dan segala macam. How you cope with the situation dan challenge-nya apa aja sih yang dihadapin? Siapa dulu kah ini yang mau jawab?
Cindy udah siap-siap Oke. ngomong itu udah, gitu. Enggak sih sejujurnya, oke. Challenge-nya mungkin, waktu itu adalah mungkin karena aku belum di auto waktu itu, jadi, challenge-nya cukup, apa ya cukup challenging kayak gitu kan. Karena, semuanya harus, adaptasi lagi, nggak harus ke office gitu kan. Jadi kayak bisa dari mana aja kayak gitu. Paling yang ribetnya tuh mungkin dulu karena role-ku sebagai finance, jadi kayak, mostly kayak entar harus ngeliatin semua budget-budget semua divisions gitu-gitu. Terus kayak gimana sih untuk synergy meeting dengan other division tuh juga agak sedikit kewalahan ya, mungkin karena baru-baru. Tapi overall setelah itu udah mulai bisa adjust dengan situasi Covid kayak gitu. But after Covid kayaknya kita juga udah mulai adaptasi sih. I mean, selama ini kan kalau misalkan setelah Covid kayak kita udah yang kayak ya chill aja mau ke office juga ayo, nggak ke office juga ayo kayak gitu. Lebih udah tahu sih, face-face-nya kayak gitu sih. Oke, Kak Timothy gimana? Soal kayak berubah jadi hybrid gitu ya. Mhm. Ya sebenarnya itu jalan status quo karena selama ini kan orang selalu harus ada nongol di office nih. Sekarang maksudnya itu udah jadi status quo kan, tapi dengan adanya pandemi jadi berubah kan semuanya kan. Ya tapi itu ya enjoy aja sih, maksudnya ya ke office kan juga kadang-kadang perlu offline meeting tuh lebih lebih efisien ya daripada online kadang-kadang. Karena kan biasa kamera mati semua nggak tahu lagi main HP apalagi nonton Netflix juga kan. Betul betul. Nah, Oh, tapi ya itu sih status quo ya supaya maksudnya kita mungkin juga bisa ngerevisit semua yang kita lakuin apakah sebenarnya actually nyatanya juga kita dengan kerja dari rumah kan kerjanya kelar-kelar aja juga kan. Jadi ya mungkin tuh something yang perlu kita apply dalam, aspek kehidupan kita yang lain lah. Misalnya selama ini kita ngelakuin ini, tapi sebenarnya tuh alasannya kenapa gitu. mhm. Apakah ada other solution yang mungkin makes it better gitu, gitu Oke. sih. Oke. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu bisa kita jadiin jawab cepat juga, cuman nggak usah, nanti takutnya kita agak heboh gitu ya. Nah, dari Kak Timothy dan Kak Cindy nih, dengan sekarang, mudah-mudahan si pandemi sudah mulai, pelan-pelan mereda lah ya gitu. Dari Kak Cindy dan Kak Timo sendiri tuh lebih milih WFH kah, WFO kah, hybrid, atau sekarang tuh kita juga ada yang namanya work from anywhere. Nah, dari Kak Cindy dan Kak Timothy nih, ada preference nggak dari between sistem tadi, ada nggak yang bikin kayak lebih nyaman ini deh gitu? Siapa dulu? Aku dulu ya, Tim? Boleh. Siap. Kayaknya kalau, milih hybrid sih, karena bener kata Timo tadi, sometimes kita butuh waktu untuk discuss itu kayak face to face, biar kita tahu nih sebenarnya kayak, prosesnya apa nih yang masih belum selesai kayak gitu. Terus juga terkadang diskusi juga lebih enak face to face sih daripada kita harus secara online kayak gitu. Jadi hybrid sih oke banget sih, I mean sekarang pun Alto kan juga lagi hybrid kan ya. Jadi kayak, time management-nya juga enak banget sih kayak gitu. Jadi sometimes kita ke office, kalau misalkan memang kayak kita perlunya kerjanya di manapun yang bisa aja kayak gitu. Since kerjaan kita juga kelar-kelar aja gitu sih. So, Oke. dukung hybrid. Dukung hybrid. Oke. Ya. Kak Timo gimana Kak Timo? Sama sih, sama kayak Cindy sih. Sebenarnya itu very dependent dari masing-masing, karyawannya juga sih. Apa environment-nya seperti apa. Karena apa namanya, sadly, nggak semua orang bisa dikasih responsibility yang sama gitu loh. As in kayak bukan dikasih ya, maksudnya lebih ke arah, diharapkan untuk memiliki sense responsibility yang sama gitu lah. Jadi ya kadang ada yang orang yang maksudnya dibiarin nggak usah diliatin juga ya udah pasti beres kerjaannya gitu kan. Ada juga yang perlu dikasih helikopter gitu diliatin. Tapi ya jadinya hybrid ini sih, the most optimum for now gitu lah. Oke, menarik. Oke, Kak Cindy dan Kak Timo, ternyata kita punya pertanyaan nih dari yang hadir, hari ini, dari Valdi, yang mana pertanyaannya adalah, boleh diceritain nggak atau dijelasin nggak teknik-teknik audit yang digunain di Alto? Dan gimana sih cara ngehadapin auditi yang ribet atau keras kepala? Oke, gimana nih? Siapa duluan? Mungkin suhu. Oke, suhu Suhu. kita. Silakan Kak Timo.
Sebenarnya teknik-teknik audit tuh ya ada beberapa lah. Kita, misalnya nggak cuman sekedar kan ada inquiry, observation, atau mungkin re-performance. Mhm. Ya itu secara generalnya sih kita ya, ngobrol-ngobrol, kayak inquiry itu kayak kayak wawancara gitu juga lah, kayak kira-kira apa aja nih yang prosesnya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Tapi dengan itu aja kan nggak cukup, jadi kita melakukan misalnya sampel testing, terus juga mau observe juga ngeliatin, tongkrongin kerjaannya kayak apa, gitu sih. Jadi, apa namanya, kita juga akan memastikan semua yang itu sesuai dengan standar-standar yang terkait nih. Jadi sebenarnya kalau teknik-teknik ya itu-itu aja sih, dan juga mungkin kalau misalnya ketemu hal-hal yang baik data yang harus dilakukan, itu kita juga bisa, memakai komputer gitulah. Istilahnya kayak mungkin datanya diolah nggak manual gitulah, kita waktu nge-validate data juga pakai sistem gitu, Excel atau mungkin statistical ini sih, apa namanya, tools gitu. Kalau cara menghadapi audit yang ribet atau keras kepala, ya diberi pengertian lah, diajak ngopi gitu. Ya tapi ya nggak ini sih, maksudnya apa namanya, biasanya sih ini sih, kita escalate juga ke level atasnya juga. Kalau misalnya masih diajak itu nggak bisa, ya naik terus aja sampai mentok. Gitu sih biasanya kalau misalnya yang ribet atau keras kepala. Karena ya kita memberikan pengertian bahwa yang kita lakuin tuh actually ya kita ngelakuin ini buat kalian juga gitu loh. Sebenarnya kayak kita ngasih funding mah ya ya udah gitu doang gitu. Tapi kan sebenarnya ini kan demi kebaikan, meningkatkan proses, terus meningkatkan efisiensi gitu lah.